Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan mahasiswa, pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang bagaimana mengenalkan operasi perkalian dan pembagian pada siswa MI atau SD. Jadi pada video perkuliahan sebelumnya kita sudah membahas khusus untuk memperkenalkan operasi dasar penjumlahan dan pengurangan, di mana karena pertimbangan tahapan berpikir siswa SD ataupun MI pada kelas awal itu masih berada pada tahap operasional konkret, maka dalam mengenalkan konsep penjumlahan dan perkalian kita harus mulai dari hal-hal yang kontekstual dan bisa menggunakan beberapa alat bantu. Misalnya dengan menggunakan benda-benda konkret, lalu dengan mengilustrasikannya dalam bentuk gambar, lalu menggunakan jari pada siswa ataupun alat bantu seperti sempoa, lalu menggunakan garis bilangan. Nah, pada materi ini kita akan fokus pada operasi perkalian dan pembagian, di mana operasi perkalian dan pembagian ini bisa kita ajarkan kepada siswa saat siswa tersebut sudah benar-benar menguasai konsep penjumlahan dan pengurangan. Jadi sebagai guru memang dalam mengajarkan konsep dasar matematika ini kita harus sabar, jangan terburu-buru apalagi untuk konsep dasar seperti ini. Karena kalau konsep ini benar-benar dikuasai oleh siswa, maka seterusnya untuk materi-materi lainnya, materi-materi matematika lainnya itu akan gampang. Nah, sebelumnya kan kita sudah mengarahkan untuk prosesnya itu bertahap ya, dari yang kontekstual kemudian menuju ke abstrak. Yang paling terakhir itu ada kita menggunakan alat yaitu garis bilangan. Jadi dengan banyak berlatih soal, penguasaan konsep siswa terhadap penjumlahan dan pengurangan itu akan semakin bagus, dan pelan-pelan guru itu mengarahkan siswa tidak boleh lagi menggunakan alat, tapi dihitung secara otomatis menggunakan pikiran mereka. Jadi kita biasakan siswa untuk bisa melakukan prosesnya secara abstrak ya, jadi tidak lagi menggunakan alat-alat bantu seperti sempoa, permainan edukatif, dan lain sebagainya. Menguasai konsep dasar penjumlahan dan pengurangan adalah fondasi untuk memahami operasi perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian ini sendiri merupakan pengembangan atau perluasan dari konsep penjumlahan dan pengurangan. Tanpa pemahaman penjumlahan dan pengurangan, siswa hanya akan menghafal hasil perkalian atau pembagian dan bukan memahaminya. Jika kondisi ini terjadi, maka berpotensi membuat siswa sulit menyelesaikan masalah-masalah yang membutuhkan penalaran logis dalam penerapan konsep perkalian dan pembagian. Jadi intinya di sini, sebelum siswa mempelajari tentang perkalian dan pembagian, siswa itu harus terlebih dahulu menguasai konsep tentang penjumlahan dan pengurangan. Jadi ini bukan sekedar syarat formal, tapi ini adalah kunci. Jadi kuncinya agar siswa itu benar-benar bisa memahami makna di balik perkalian dan pembagian. Jadi kalau siswa memahami makna perkalian dan pembagian, mereka bisa benar-benar paham dan tidak sekadar menghafal dan benar-benar mengerti. Jadi kita mulai dari materi perkalian. Perkalian ini adalah penjumlahan secara berulang pada bilangan yang sama. Jadi ini perkalian dia terkait dengan operasi penjumlahan. Jadi perkalian ini adalah penjumlahan secara berulang pada bilangan yang sama. Kuncinya di sini. Nah, pada awal materi perkalian seringkali guru itu langsung menuliskan contoh operasi perkalian. Misalkan 2 kali 4 hasilnya berapa, 3 kali 2 hasilnya berapa, langsung ke hal-hal yang abstrak ya. Jika dimulai dengan konsep seperti ini, maka berpotensi membuat siswa itu bingung apa yang dimaksud dengan tanda kali ya. Jadi operasi perkalian disimbolkan seperti ini. Jadi sama halnya dengan pengenalan konsep pengurangan dan penjumlahan yang pernah kita bahas pada video sebelumnya, sebaiknya pada materi perkalian dan pembagian juga kita awali dengan pendekatan kontekstual terlebih dahulu. Jadi kita tidak langsung ya menuliskan kayak tadi 2 kali 3 hasilnya berapa, 3 kali 2 hasilnya berapa. Jadi kita mulai dengan hal-hal kontekstual, dengan hal-hal konkret yang ada di sekitar siswa. Jadi misalkan kita bisa buat pemisalan seperti ini. Misal ada 2 kotak yang masing-masing kotaknya berisi 3 kelereng lah, 3 kelereng ya. Jadi kita buat ilustrasi gambarnya ya. Misalkan ada 2 kotak, kita buat 2 kotak seperti ini. Kemudian masing-masing kotak ini berisi 3 kelereng. Jadi ada 3 kelereng di setiap kotak.
Nah, jadi jika ditanyakan jumlah kelereng di kedua kotak itu ada berapa, maka siswa tinggal menjumlahkan jumlah kelereng di kedua kotak itu adalah 3 ditambah 3, hasilnya adalah 6. Nah, penulisan ini dua kotak isinya 3 kelereng bisa kita sederhanakan. Jadi dua kotak dengan setiap kotaknya masing-masing berisi 3 kelereng. Nah, di sini untuk mengetahui hasilnya jumlah kelereng dari kedua kotak tersebut, kita tinggal jumlahkan. Di kotak pertama ada 3 kelereng, kemudian di kotak yang kedua ada 3 kelereng, maka hasilnya adalah 6. Kemudian kita berikan lagi contoh-contoh yang lain. Misal ada 3 kotak yang masing-masing kotak berisi 4 kelereng. 4 kelereng. Jadi kita gambarkan di sini ada 3 kotak. Jadi buat 3 kotak, 1, 2, 3, dan setiap kotak berisi 4 kelereng. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ini bisa kita sederhanakan. Jadi ada 3 kotak. Jadi ini ada 3 kotak, di mana setiap kotaknya itu ada 4 kelereng. Dan ditanyakan jumlah keseluruhan kelereng, maka tinggal dijumlahkan jumlah kelereng dari masing-masing kotak. Berarti ada 4, kemudian ditambahkan dengan 4, lalu ditambahkan lagi dengan 4. Di sini akan mudah untuk siswa menjawab jika dia sudah benar-benar menguasai konsep dari penjumlahan. Jadi 4 ditambah 4 tambah 4 itu hasilnya adalah 12. Kemudian bisa kita pelan-pelan ya, dari awalnya kita gambarkan kotak diisi kelereng, kemudian kita sederhanakan penulisannya seperti ini. Kita bisa buat lagi ilustrasi yang lebih ini lagi. Jadi misalkan ada 2 kotak, ini ya, 2 kotak yang setiap kotaknya berisi 4 kelereng. Kira-kira berapakah jumlah kelerengnya? Kita bisa memancing siswa untuk menjawabnya. Jadi ada 2 kotak berisi 4 kelereng. Kita tidak tuliskan lagi jumlah kelerengnya karena mereka sebelumnya sudah membahas beberapa soal seperti ini. Kita mulai mengantarkan pelan-pelan menuju ke hal-hal yang akan bersifat abstrak ke depannya. Jadi 2 kotak berisi 4 kelereng, berarti ada 4 ditambah dengan 4. Kotak pertama isinya 4, kotak kedua isinya 4, maka hasilnya adalah 8. Nah, misalkan contoh yang kedua lagi, misalkan ada 4 kotak isinya 6 kelereng, berarti ada 4 kotak isinya 6 kelereng, akan ada 6 ditambahkan dengan 6, kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga, kotak keempat, lalu hasilnya adalah 6 ditambah 6 tambah 6 tambah 6, hasilnya adalah 24. Nah, seterusnya seperti itu. Setelah siswa sudah mulai lancar dengan konsep seperti ini, tentang konsep kotak, baru kita perkenalkan tanda kali. Jadi misalkan ini 4 kotak berisi 6 kelereng, kotak ini kita ganti dengan simbol kali. Jadi hasilnya adalah 4 dikalikan dengan 6. Seperti itu. Jadi ia akan membayangkan dengan menjumpai simbol seperti ini, 4 dikali 6, siswa akan membayangkan ada 4 kotak, masing-masing kotak berisi 6 kelereng. Jadi jumlah keseluruhannya itu ada 6 dijumlahkan sebanyak 4 kali. Seperti ini. Jadi simbol kotak kita ganti dengan simbol kali. Jadi pelan-pelan, tidak secara langsung siswa kita berikan soal dalam bentuk 3 kali 2 seperti apa. Begitupun di sini kalau tanda kotak kita ubah menjadi misalkan ya 2 kotak berisi 3 kelereng, tanda kotak kita perkenalkan, kita ubah menjadi tanda kali, berarti 2 dikali 3. Jadi di sini siswa akan membayangkan ada 2 kotak, masing-masing kotak berisi 3 kelereng, maka hasilnya keseluruhan itu adalah 3 ditambahkan 3 ditambahkan 3, jadi sebanyak 3 kali ya kan. 3 ditambahkan 3, 3 ditambahkan 3 sebanyak 2 kali, maka hasilnya adalah 6. Seperti itu. Jadi siswa akan lebih mudah untuk menangkap arti atau makna dari operasi perkalian, di mana operasi perkalian ini adalah penjumlahan secara berulang. Kemudian lanjut untuk pembagian. Nah, untuk sebaliknya untuk pembagian ini adalah perluasan dan konsep pengurangan, dan akan ada kaitannya juga dengan konsep perkalian. Jadi sebelum siswa belajar tentang pembagian, ini penting sekali bagi siswa untuk menguasai dulu ya perkalian, khususnya perkalian 1 sampai dengan 10. Nah, jadi pembagian ini adalah pengurangan secara berulang pada bilangan yang sama hingga habis menjadi 0, dan kita menghitung berapa kali pengurangan itu dilakukan.
Sebaiknya siswa sudah menguasai perkalian sebelum belajar pembagian. Jadi kalau perkalian tadi itu syaratnya adalah penjumlahan dan pengurangan yang harus dikuasai oleh siswa, maka untuk pembagian itu lebih luas lagi. Selain hanya ada pengurangan, penjumlahan, juga ada perkalian yang harus dikuasai oleh siswa. Dan biasanya untuk siswa SD itu adalah perkalian 1 sampai dengan 10. Jadi awal pembelajaran konsep pembagian sebaiknya dimulai dengan pendekatan kontekstual terlebih dahulu. Sama dengan operasi perkalian tadi, kita tidak langsung menuliskan, misalkan menanyakan 4 dibagi 2 berapa. Jadi ini siswa akan merasa asing, merasa kurang memahami apa makna dari tanda bagi tersebut sebenarnya. Jadi untuk pembagian, salah satunya sebagai guru kita bisa mengilustrasikan seperti berikut. Jadi misalkan kita memiliki 4 buah kelereng, kemudian keempat kelereng ini akan kita masukkan ke dalam 2 kotak dengan jumlah yang sama. Jadi 4 kelereng ini harus kita habiskan, artinya sisanya harus sama dengan 0, dibagi ke dalam 2 kotak dalam jumlah yang sama. Nah, di sini kita bisa menunjukkan sambil berdiskusi dengan siswa kira-kira berapa jumlah kelereng yang sama rata yang akan dibagikan pada kedua kotak tersebut. Di sini bisa untuk pertama kita mengambil atau mengurangi ya. Jadi 4 kelereng ini kita ambil 1 dimasukkan ke kotak yang pertama. Kemudian 1 kelereng lagi kita masukkan di kotak yang kedua. Ini karena jumlah kelerengnya harus seimbang, harus sama. Kemudian kelereng yang ketiga kita ambil lagi, dicoret, dimasukkan ke kotak yang kedua. Kemudian 1 kelerengnya lagi kita coret dan dimasukkan di kotak yang kedua. Nah, di sini seluruh jumlah kelerengnya telah habis dan setiap atau masing-masing kotak berisi 2 kelereng. Ini bisa digambarkan bahwa ini sama saja dengan 4 kelereng, itu kita bagi ke dalam 2 kotak, maka setiap kotak akan mendapatkan 2 kelereng. Nah, kita coba lagi dengan contoh yang lainnya. Misalkan ada 6 kelereng yang akan kita bagi ke dalam 2 kotak atau 3 kotak ya. Jadi ada 3 kotak yang akan kita bagikan kelereng ini. Jadi jumlahnya harus sama, harus seimbang, dan kelereng ini harus habis, artinya sisanya harus sama dengan 0. Jadi ini kita pindahkan satu persatu, 1 kelereng di kotak pertama, kemudian di kotak kedua, di kotak yang ketiga, kotak yang keempat, kotak yang kelima, kotak yang keenam. Nah, di sini kelerengnya telah habis, sudah sama dengan 0. Kemudian setiap kotak, 3 kotak ini sudah rata ya, jumlah kelerengnya sudah seimbang, masing-masing kotak terisi 2 kelereng. Nah, ini sama saja dengan 6 kelereng dibagi ke dalam 3 kotak, maka setiap kotak akan berisi 2 kelereng. Seterusnya seperti itu bisa kita berikan contoh secara perlahan dengan hal-hal yang kontekstual. Kalau tidak dengan ilustrasi gambar, bisa juga menggunakan benda-benda yang konkret ya. Jadi misalkan kelerengnya dalam bentuk fisik atau benda-benda lainnya, kemudian kita bagi ke dalam wadah dengan jumlah yang sama. Itu bisa mengenalkan konsep pembagian yang sangat dekat, atau dasarnya itu adalah pengurangan yang berulang. Nah, setelah lancar dengan ilustrasi seperti ini, kita bisa juga memberikan pemahaman bahwa misalkan ya, 4 dibagi 2 itu hasilnya berapa? Itu sama saja angka 4 ini dikurangi 2 kali dengan angka yang sama, sehingga hasilnya adalah 0. Nah, kita harus menebak kira-kira berapa angka yang sama yang harus diisikan di sini, sehingga kalau dikurangi dari angka 4 ini akan menghasilkan 0. Nah, di sini kita bisa diskusi dan ternyata angkanya adalah 2. Jadi 4 dikurangi 2 sebanyak 2 kali, hasilnya sama dengan 0, maka 4 dibagi 2 itu sama saja dengan 2. Kemudian misalkan ya, untuk 9 dibagi 3 itu sama saja dengan angka 9. Kita akan kurangi karena akan dibagi ke dalam 3 kotak. Misalkan ini ada 3 kotak ya, mengilustrasikan ada 3 kotak, sehingga angkanya sama, kemudian hasilnya nanti akan sama dengan 0. Jadi angka 9 ini kita akan bagi ke dalam 3 kotak ini, karena dibagi 3 ya, dan hasilnya itu adalah angka sama yang ada pada setiap kotak. Kira-kira berapa angkanya? Nanti biarkan siswa untuk menebak dan mencoba-coba, hingga nanti akan ketemu bahwa jika angka 9 dikurangi 3,
dikurangi 3, kemudian dikurangi 3. Jadi kurangi 3 sebanyak 3 kali akan menghasilkan 0. Maka ini sama saja bahwa 9 dibagi 3 itu sama dengan 3. Jadi setiap kotak, jadi angka 9 dibagi ke dalam 3 kotak, itu masing-masing kotak akan berisi 3. Seperti itu. Terus dilatih dengan contoh-contoh soal hingga nanti kalau sudah lancar bisa juga kita kaitkan dengan konsep perkalian, bahwa misalkan ya untuk 4 dibagi 2, 4 dibagi 2 itu sama saja dengan 2 dikali berapa hasilnya sama dengan 4, karena sebelumnya siswa kan sudah paham dengan konsep perkalian. Sebenarnya pembagian juga ini merupakan kebalikan dari perkalian, maka kita bisa arahkan ke konsep tersebut. Jadi ini sama saja dengan 2 dikali titik-titik sama dengan 4. 2 dikali berapa kira-kira sama dengan 4. Nah, biarkan mereka menebak bahwa 2 dikali 2 hasilnya adalah 4, maka 4 bagi 2 itu sama saja dengan 2. Misalkan untuk 6 dibagi 3 sama dengan titik-titik. Ini sama saja dengan 3 dikali titik-titik hasilnya 6. Karena sudah mahir dengan perkalian, akan sangat mudah ditebak bahwa 3 dikali 2 itu hasilnya adalah 6. Maka 6 bagi 3 itu sama saja hasilnya adalah 2. Atau misalkan 12 dibagi 4 itu sama dengan titik-titik. Nah, ini sama saja artinya dengan 4 dikalikan berapa hasilnya 12. Karena sudah paham konsep perkalian, akan lebih mudah juga kalau pakai cara seperti ini. Jadi 4 dikali 3 hasilnya sama dengan 12, maka 12 dibagi dengan 4 itu sama saja dengan 3. Seperti itu. Jadi ada banyak alternatif untuk mengantarkan konsep pembagian kepada siswa. Jadi jangan langsung kita sebagai guru menuliskan konsep abstrak yang masih asing untuk mereka. Kita pelan-pelan mengantarkan dari hal-hal yang kontekstual dulu, kemudian kita mengarah ke arah yang abstrak. Dan jadi harus banyak berlatih soal juga ya untuk siswanya secara perlahan. Jadi otak manusia itu hebat. Jadi pengulangan soal pada siswa itu akan membuat otaknya akan semakin mahir ya, semakin jago. Jadi nanti kalau misalkan siswa sudah mulai lancar dengan contoh-contoh soal, barulah kita sebagai guru meminta mereka mengerjakan soal. Jadi kalau sudah lancar dengan contoh-contoh kontekstual seperti ini, barulah kita minta siswa untuk mulai membiasakan menggunakan logika dalam menghitung hasil perkalian dan pembagian. Oke, saya rasa cukup untuk materi hari ini. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.